5 nasihat ataupun pesan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau memberikan pesan yang pertama, la yarju abdan illa rabbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama ini memberikan motivasi kepada kita agar kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada manusia, biasanya yang terjadi kadang kita menyesal, kecewa dan seterusnya. Sebagai contoh, mungkin kita berharap sekali bagaimana terhadap capres, cawapres, berharap caleg dan lain sebagainya. Tetapi kemudian seringkali apa yang kita inginkan dan kita harapkan itu ternyata tidak sesuai. Inilah contoh kita tidak boleh terlalu berharap ya. Ya, berharap boleh, tetapi terlalu berharap itu seringkali menimbulkan kekecewaan, apalagi kepada manusia. Belum lagi ada istilah kadang-kadang kalau manusia itu sering berikan apa yang disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu. Sedangkan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah, dan kita berdoa itu berusaha juga dengan khudurul qalbi atau hadirnya hati, sehingga ketika kita berdoa itu jangan sampai diiringi dengan hati yang lalai atau qalbin ghafil, karena Allah tidak akan menerima doa seseorang yang dalam doa itu tidak diliputi dengan khudurul qalbi, tetapi dengan hati yang lalai. Kemudian pesan yang kedua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah wala yakhaf illa dzambah. Janganlah kalian itu takut kecuali dengan dosa-dosanya. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah itu perlu melihat selama ini apa yang kita lakukan itu lebih banyak ketaatan ataupun kemaksiatan. Sehingga ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, yang berarti kita banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, maka kita patut untuk punya rasa takut. Kenapa? Karena setiap dosa, maksiat dan amal buruk lainnya itu sudah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, amal baik itu juga akan diganjar oleh Allah dan tidak akan pernah terganti atau keliru sasaran balasannya. Wa may ya'mal misqal dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Ini di dalam Al-Qur'an, apapun kebaikan meskipun sebesar biji zarah maka akan tampak, kita bisa lihat kelak. Sebaliknya amal buruk sekecil apapun itu juga akan ditampakkan, akan bisa kita lihat di akhirat kelak. Oleh karena itu kita patut berhati-hati, apakah seiring tambahnya usia, tambahnya umur, tambahnya kesempatan hidup kita di dunia ini, apakah justru lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, atau justru wadam bizaitun kaifahtimali, kata Abu Nawas. Bagaimana ketika hari semakin bertambah, usia semakin bertambah, justru semakin banyak dosa yang kita lakukan. Nah, itu patut kemudian kita merenungkan dan mengkhawatirkan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian nasihat yang ketiga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah wala yastahi aliman idza suila amma la ya'lam ayyakula Allahu a'lam. Janganlah seseorang itu merasa malu, ya. Janganlah seorang itu yang berilmu itu merasa malu mengatakan Allahu a'lam atau Allah yang maha tahu bila ia tidak mengetahui sesuatu yang ditanyakan kepadanya.
Jadi siapapun kita, kadang kalau ditanya oleh orang, kalau memang kita tidak tahu tentang sesuatu yang ditanyakan itu, kita tidak perlu malu, tidak perlu sungkan untuk bilang saya tidak tahu. Hal ini juga sudah dilakukan oleh para imam madhab, ya, termasuk Imam Abu Hanifah. Itu ketika ditanya oleh seseorang untuk minta fatwa tentang suatu hal, ketika beliau memang merasa tidak tahu, beliau sekalipun imam madhab yang sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid mustakil, mujtahid independen, itu kalau tidak tahu juga bilang ana la adri, saya tidak tahu. Bukan kemudian tidak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, ini yang kemudian berpotensi dillun mudillun, jadi sesat menyesatkan. Kadang-kadang saat ini ada orang yang mungkin baru belajar berapa hadis dan juga bisa jadi tafsirnya pun hanya sebatas dari terjemahan, tapi kemudian merasa dirinya tahu segalanya, dan inilah yang seringkali kita khawatirkan. Nah, kemudian nasihat yang keempat itu adalah wala yastahyi alimun idza suila. Nah, yang keempat tadi wala yastahyi mal la ya'lamu ayyata'allam. Janganlah malu bagi seseorang yang tidak tahu atau tidak berilmu itu untuk mempelajari agama. Kita menuntut ilmu atau mencari ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Sehingga berapapun usia kita, itu kita tidak perlu merasa malu untuk mencari ilmu. Dan dimanapun kita berada itu diperintahkan untuk selalu mencari ilmu. Dalam setiap kitab fikih itu seringkali dituliskan di sana may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Nah, oleh karena itu ketika kita itu dimudahkan, diringankan untuk mencari ilmu, menambah ilmu dimanapun dan kapanpun, itu berarti kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita diupayakan oleh Allah atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk dipahamkan dalam urusan agamanya. Dan agama ini, dalam pengetahuan masalah agama ini adalah pengetahuan yang fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib tahu. Beda dengan matematika, fisika, bahasa Inggris, fisika dan lain sebagainya, itu sifatnya fardu kifayah. Maka dari itu kita sangat prihatin kalau misalnya ada berita bahwa konon menteri akan menghapus mata pelajaran agama di sekolah. Ini merupakan suatu keprihatinan dan perlu kita ingatkan agar sampai tidak terjadi, karena bagi umat Islam khususnya mempelajari agama itu adalah fardu ain, sedangkan yang lain itu adalah fardu kifayah. Ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan nasihat yang terakhir dari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah wa'lamu anna manzilatas sabri minal iman kamanzilati ra'si minal jasadi fa idza dhahaba ra'su dhahabal jasad wa idza dhahaba sabru dhahabal iman. Ketahuilah kedudukan sabar terhadap keimanan itu seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Ketika kepala hilang, tentu tubuh akan mati. Begitupun dengan kesabaran, ketika ia hilang, maka keimanan seseorang juga akan hilang. Oleh karena itu, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyebutkan bahwa as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Dan puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Logikanya, kita menjalankan ibadah puasa berarti baru sampai seperempat keimanan. Mengapa? Karena sabar separuh dari keimanan dan puasa itu separuh dari kesabaran. Oleh karena itu kita puasa itu sesungguhnya dilatih untuk sabar, ya.
Karena dari definisinya saja puasa itu kan al-imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Dari apa? Minal muftiroti, dari yang dapat membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Secara fikih, makan, minum, hubungan seksual. Tetapi secara tasawuf tidak hanya itu, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat atau kita ngobrol yang mengandung unsur ghibah atau dan lain sebagainya, itu juga dapat menghilangkan makna puasa atau pahala puasa. Begitu juga ketika kita marah-marah. Nah, oleh karena itu puasa itu juga melatih kita untuk tidak marah, alias menjaga kesabaran. Meskipun tidak mudah ya, tidak mudah orang bisa sabar dalam segala situasi, itu tidak mudah. Karena memang sabar itu sesungguhnya tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu adalah kemampuan kita untuk bersabar, itu yang ada batasnya. Nah, oleh karena itu, karena kita memiliki keterbatasan dalam bersabar, maka kita perlu melatih diri, latihan. Dan puasa inilah ada latihan yang tepat bagi kita untuk melatih rasa sabar. Sabar menahan diri dari godaan-godaan. Siang-siang puasa melihat tegan, melihat es jus dan lain sebagainya. Nah, itu menahan diri, tidak langsung main kepingin langsung kemudian makan atau minum. Nunggu sampai maghrib, itu adalah bentuk dari latihan. Namun bukan berarti nanti setelah bulan puasa ini selesai, maka kita juga jangan kemudian nilai puasa itu hilang, nilai imsaknya itu hilang. Nah, bagaimana nilai menahan diri ya, itu bisa kita pertahankan setelah Ramadan ini selesai. Dan itulah yang disebut dengan asharus siyam atau dampak dari puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa mewarnai bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan ini selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin.